Selamat pagi, Suster, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali kita dalam acara Bindoman, Bina Doa dan Firman, bersama dengan komunitas Bunda Kudus Surabaya. Pagi ini kita akan dilayani oleh seorang pewarta yang sudah cukup kita kenal, Bapak Leonardi dari Jakarta. Beliau selain pewarta, beliau juga adalah seorang pelukis religius dan tour leader. Selamat pagi Pak Leonardi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Terima kasih. semuanya. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Sama-sama, bersama kami. Ya, mengajar kami hari ini dengan tema dicintai untuk mencintai. Ya. Baiklah. Sebelum masuk sesi pagi ini, kita akan memulai dengan pujian pembuka bersama Ana dan Paulus di keyboard. Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Shalom. Mari kita mau lambaikan tangan dulu, kita mau beri salam pada teman-teman kita yang ada di kamera. Yuk Shalom. Kita bersyukur karena Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita, amin. Mari kita mau bersuka cita karena Tuhan kita sungguh baik. Kita mau acungkan jempol kita di kamera kita. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Sekali lagi kita mau katakan Tuhan Yesus baik dalam hidupku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Sekali lagi katakan Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, Yesus kau dalamku, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Sekali lagi katakan Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dia sungguh Allah yang luar biasa dalam hidup kita, amin. Mari saat ini kita mau satukan hati kita di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa.
Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur punya Bapa yang sungguh mencintai kami apa adanya, tanpa melihat kelemahan dan kekurangan kami. Saat ini kami mohon ampun atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Dan saat ini Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi setiap kami. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu membuka mata hati kami, untuk kami dapat mengerti apa yang Engkau rencanakan di dalam hidup kami, untuk mengasihi, mencintai sesama kami. Terima kasih untuk kasih, kesetiaan, dan sungguh luar biasa pengorbanan-Mu di dalam hidup kami, terutama darah-Mu yang tertumpah untuk kami. Untuk kami manusia yang begitu lemah ini, Engkau tidak memandang setiap kelemahan kami, tapi Engkau benar-benar mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah segala pujian ini kami mau naikkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Sekali lagi kita mau nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena kita percaya kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku, ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Sekali lagi katakan, takkan pernah ada kasih seperti ini Tuhan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku, bersama mari katakan, ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Dengan sepenuh hati katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya.
Bapa, itulah kerinduan kami untuk selalu memuji dan menyembah-Mu sepanjang hidup kami. Amin. Oke, Pak Leo, kita Ya. boleh memasuki sesi pagi hari ini tentang dicintai dan mencintai. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, serta selamat malam bagi yang berada di luar negeri, khususnya di Amerika. Kita berjumpa lagi di dalam tema dicintai untuk mencintai. Saya bersyukur ya, di masa pandemi ini sudah 3 kali melayani di Bunda Kudus Bindoman. Yang pertama kali tahun 2020 itu bulan November, kalau saya baca di agenda saya. Yang kedua kali itu bulan Juli tahun 2021. Sekarang tahun ini bulan Juni tahun 2022. Semoga ini yang terakhir secara online. Mungkin tahun depan atau kapan kita bisa jumpa secara offline. Karena saya Desember nanti ada jadwal di Surabaya tuh secara offline. Tapi yang undang itu masih pikir lihat-lihat dulu, tapi dijadwalkan dulu dah. Semoga bisa offline. Dan mungkin saya bisa hadir juga di Bunda Kudus hari Rabunya. Karena biasa saya kalau ke Surabaya itu 1 minggu untuk menjumpai kekasih-kekasih hati Tuhan. Karena saya mantan orang Surabaya, 5 tahun punya KTP Surabaya. Ya. Jadi selalu rindu mau ketemu dengan Ibu Maria, dengan Vera, dengan Agnes, terutama dengan saudaraku Ervin, ya, saudara rohani. Ya, baik. Sebelumnya kita doa dulu ya untuk menyambut firman Tuhan ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan kesehatan bagi kami di pagi hari ini. Kami bersyukur sepanjang malam Kau sudah menjaga kami di dalam keselamatan. Pagi ini kami bangun dengan hati yang sungguh bersyukur, dapat bernafas lagi, bisa memulai hari baru lagi dengan sehat tak kekurangan apapun. Semuanya karena kasih karunia-Mu kepada kami. Maka pada pagi hari ini jam 10, kami pun melalui sarana PD Bunda Kudus Bindoman boleh mengadakan persekutuan doa sambil memuji memuliakan nama-Mu, berfellowship, berjumpa dengan teman-teman lama dari manapun berada untuk bersatu memuliakan nama-Mu, bersyukur atas kebaikan Tuhan kepada kami sambil mendengarkan firman Tuhan. Maka sebentar ketika firman Tuhan akan ditaburkan, jamalah hati kami ya Bapa. Sebarkanlah kuasa urapan kepada akal budi pikiran kami serta hati kami. Supaya ketika firman Tuhan ditaburkan, tidak sia-sia. Melainkan jatuh di ladang hati kami yang subur, lalu semakin bertumbuh dan berbuah menjadi iman percayakan Engkau. Bapa, biarlah berdekatilah kami semua, terutama hamba-Mu yang tidak layak ini. Supaya setiap sabda yang keluar dari mulut hamba berasal daripada Engkau. Bapa, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semuanya sehat ya, saya harapkan kita tetap sehat. Terutama di masa pandemi yang belum selesai. Apalagi sudah muncul lagi varian baru. Maka kita harus jaga kesehatan. Karena sejatinya kesehatan itu mahal harganya. Kalau kita sudah jaga kesehatan berarti irit uang yang banyak. Amin. Ya. Suara saya oke, jelas ya? Baik. Nah, sekarang tema kita dicintai untuk mencintai. Dari tema ini saja Anda sudah mengira-ngira kira-kira isinya seperti apa pembicaraan ini. Itu kalau kita sudah dicintai Tuhan dengan kasih yang tak bersyarat itu, maka kita sejatinya harus juga mencintai orang lain. Itu menjadi moto hidup kita, bahkan moto pelayanan saya. Saya mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi saya. Saya melayani karena Allah lebih dulu melayani saya. Semoga ini bisa memotivasi Anda di dalam rangka hidup Anda untuk sungguh-sungguh bisa mencintai sesama kita. Saya tadi sudah minta, Bu, bisa tolong dibacakan ini, kita ambil ayatnya ini. Ya, silakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita,
yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih, Bu. Ya. Sudah sekalian, dari bacaan tadi yang cukup panjang, saya menemukan ada 5 aspek daripada kasih Allah kepada kita. Aspek yang pertama itu saya berikan judul kecil, Allah adalah sumber kasih. Ayatnya di ayat 7 tadi sudah dibacakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Karya Allah di dalam Alkitab dapat disimpulkan hanya dengan satu kata, yaitu kasih. Kasih adalah hakikat Allah. Kasih Allah itu tetap dan kekal. Allah selalu setia menyatakan kasih-Nya, walaupun kita manusia kadangkala tidak setia. Allah tetap dekat meskipun kitalah yang selalu menjauh dari Allah. Karena pada hakikatnya Allah itu hanyalah sejauh doa, ya kan? Kalau kita berdoa, itu berarti rasanya dekat dengan Allah. Tapi kalau kita sudah malas tidak berdoa lagi, maka rasanya Allah jauh. Jadi kesimpulannya, siapakah yang menjauhkan diri? Tentu bukan Allah, tetapi kita sendiri. Oleh karena kasih-Nya, kita masih menikmati kehidupan sampai hari ini. Saudara-saudaraku kekasih, ingatlah bahwa kita dapat menikmati pagi hari yang baru seperti hari ini. Bukan semata-mata karena matahari terbit di ufuk timur. Tadi di rumah saya itu terik sekali. Jam 6 lewat aja tuh sudah terik mataharinya dari timur. Karena memang rumah saya kebetulan menghadap timur. Ada cucu saya yang tinggal di Serpong tuh lagi main itu, wah senang sekali berjemur. Bukan karena matahari terbit, tetapi semata-mata karena kasih Allah bagi kita. Amin. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana hidup kita jika tanpa kasih Allah. Allah adalah sumber kasih, itu artinya Allah bersikap selalu mengasihi. Dia mengasihi kita bukan karena Dia menemukan hal-hal yang layak untuk dikasihinya, melainkan karena hakikatnya adalah mengasihi. Kasih yang demikian rasanya tidak pernah ditemukan dimanapun di dunia ini, atau tidak pernah dijumpai dimanapun sebagai hasil usaha manusia. Saudaraku terkasih, sejatinya kasih adalah salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia. Demi mendapatkan kasih, orang rela melakukan apapun. Dan bukan tanpa alasan. Apabila kisah tentang kasih seorang ayah yang harus mempertaruhkan nyawa demi anaknya, atau seorang laki-laki yang rela mati demi kekasihnya, seringkali menjadi tema favorit dalam berbagai film drama maupun novel. Allah memberikan kapasitas kepada kita semua orang untuk menghargai, untuk mendambakan, dan juga mempraktekkan kasih. Maka relasi yang unik antara dua orang
entah hubungan darah atau pertalian persahabatan, seringkali juga menjadi landasan yang kuat untuk saling mengasihi. Tetapi ingat, adapun kasih yang model begitu hanyalah kasih yang bersifat umum, yang bukan dari Tuhan. Maka berikut ini saya perlihatkan ada 4 macam kasih ya di layar itu. Yang pertama eros, yang kedua phileo, yang ketiga storge, yang keempat itu agape. Yang pertama kasih eros itu artinya apa? Eros merupakan jenis kasih yang muncul karena fisik, karena ada perasaan menginginkan. Eros lebih sering digunakan untuk menggambarkan cinta kasih kepada lawan jenis. Makanya erostik itu kan berasal dari kata eros. Hanya menginginkan secara fisik. Kalau ganteng, kalau cantik, kalau menggiurkan dan sebagainya saya baru mau. Tapi kalau nggak cantik, nggak ganteng, sorry, nggak ada kasih. Maka secara konseptual iman Kristiani, kasih eros itu merupakan kasih yang perlu dijaga dalam hubungan pasutri. Artinya mesti bertumbuh. Contohnya saya sudah 35 tahun menikah. Waktu kami dulu mulai pacaran itu di Mangga Besar Jakarta tuh saya. Saya ketua Mudika, dianya anggota Mudika begitu. Meskipun kami sudah melayani Tuhan, tetapi secara manusia ya, karena masih muda waktu itu tuh, kami tertarik karena fisik juga. Itu sudah pastilah, nggak bisa dipungkiri. Saya melihat dia cantik, bodinya bagus dan sebagainya. Saya baru mau. Ini jujur aja. Dia pun juga begitu terhadap saya. Tapi kan makin waktu ke waktu relasi kami harus mulai berubah dong. Dari kasih eros itu harus kasih agape-nya Tuhan. Sekarang kami udah 35 tahun menikah, anak 3, cucu 1. Berubah gak bodinya? Berubah sekali. Wajah berubah. Demikian juga saya. Tetapi kami tetap bersatu. Meskipun tantangan ada, badai kehidupan ada, tapi kami bersatu setia. Kenapa? Karena kami menerapkan kasih agape, kasih yang walaupun. Walaupun udah keriput, walaupun jalannya udah kayak begitu, walaupun tirunya ngorok, tetap mencintai. Inilah harus berubah. Tapi kalau tetap dari dulu sampai sekarang masih pakai kasih eros, itu bahaya. Makanya banyak usia pernikahan nggak tahan. Karena godaan, karena apa? Masih menerapkan eros. Nggak sesuai lagi apa yang kami inginkan. Itu nggak bisa. Jadi itu yang pertama eros ini, kasih dari dunia. Ya. Yang kedua phileo, itu sedikit lebih baik dari yang pertama. Phileo itu kasih yang biasa terjadi di lingkungan persaudaraan atau persahabatan. Artinya sebagaimana eros, kasih ini muncul karena saling menguntungkan, saling menyenangkan, saling mengagumi. Selama masing-masing menguntungkan, simbiose mutualistis, baru mau saling mengasihi. Karena mendatangkan keuntungan. Kalau rugi nggak mau. Saling menyenangkan. Selama you bisa menyenangkan hati saya, baru mengasihi. Kalau nggak menyenangkan, udah sorry, goodbye. Juga saling mengagumi. Kalau selama masih saling mengagumi, masih bertahan tuh kasih phileo. Tapi kan kita tahu, pengaguman itu kan ada batasnya. Pengaguman manusia dengan manusia. Begitu sudah nggak ada kekaguman, timbul kebencian, timbul persaingan, habis kasih phileo. Nah, dia lebih baik dari eros, tetapi tetap belum sempurna. Yang ketiga, kasih storge, ini lebih baik lagi dari yang pertama kedua. Storge ini menggambarkan kasih yang ada dalam keluarga. Kasih yang mendalam dan penuh perhatian antara orang tua dengan anak-anak, suami istri, saudara kandung, dan sebagainya. Ini lebih mulia dari eros dan phileo, tetapi tetap belum sempurna. Saya kemarin kena efek COVID selama 2 tahun lebih dari sektor ekonomi. Karena tadi sudah diperkenalkan bioprofil saya, ya. Saya selain pelayanan full time seperti ini, pewartaan dan penginjilan, juga pelukis religius dan juga tour leader, terutama tour leader. Selama hampir 10 tahun ini, ya, pencarian kami itu kan adalah di tour leader. Saya bukan punya travel, saya hanya tour leader murni. Bahkan juga keliling-keliling, nggak tetap gitu. Maka begitu kena COVID selama 2 tahun itu ditutup, habislah juga pemasukan untuk kami. Melukis ala kadar. Pelayanan kan kita kan bukan teologi kemakmuran semacam ini. Ini teologi pengabdian dan kesetiaan.
Ya, maka biar pet kang tahu kami. Maka anak-anak ngomong gini, anak saya yang pertama, papi rambutnya udah gondrong. Yuk kita ke salon yuk papi. Waduh, senang sekali saya. Ke salon paling-paling juga Rp75.000. Tetapi ini perhatiannya ini loh. Inilah kasih storge yang diperlihatkan antar keluarga, anak kepada ayahnya. Lalu anak yang kedua mengatakan, papi udah mau sincia nih kemarin. Yuk kita beli baju. Cuman pay goceng baju. Tetapi kasih perhatiannya ini loh yang membuat saya bahagia. Ini storge. Kebetulan mobil saya made in Amerika, Chevrolet. Jadi kalau dia sudah rusak, servis karena udah 10 tahun itu, maintenance-nya mahal sekali. Adik kandung saya, kok ayo ke bengkel kok, tak bayarin, cetiau lebih. Nah ini kasih storge. Indah sekali juga Pak Sutri juga. Tetapi seindah-indahnya kasih storge, belum sempurna. Karena kita lihat ada juga banyak pembunuhan saudara kandung demi warisan, ada. Saling masuk pengadilan, lewat pengacara dan sebagainya karena rebutan warisan. Ada juga orang tua ya dihina sama anak kandung, itu banyak sekali. Kenapa? Ini masih kasih dari dunia. Meskipun lebih baik loh storge dari Eros maupun Peleo. Nah, sekarang yang terakhir, kasih agape. Kasih agape ini bukan kasih dari dunia, tetapi kasih dari Allah. Kasih yang tak bersyarat. Walaupun kita berdosa, Allah tetap mengasihi kita. Nah ini loh. Inilah kasih yang sempurna karena berasal daripada Allah. Kasih agape biasanya dipergunakan umat Kristiani untuk menggambarkan kasih Allah kepada manusia. Allah mengasihi manusia karena Allah adalah kasih. Walaupun kita manusia itu berdosa dan tidak layak untuk dikasihi, Allah tetap mengasihi. Meskipun agape ini adalah kasih dari Allah, tapi kita harus bisa belajar untuk mengasihi orang lain dengan kasih agape. Maka marilah dalam permenungan pagi hari ini kita melakukan kasih agape Allah. Di tengah-tengah dunia yang kasihnya telah menjadi dingin. Dunia yang mengasihi karena ada kepentingan. Dunia yang mengasihi tergantung situasi dan kondisi. Kita mesti terapkan kasih agape. Nah, bagaimana caranya? Jawabannya, kita manusia harus dibungkus dulu dengan kasih Allah. Maka lewat kasih Allah yang telah mengalir dalam dirinya, barulah kita manusia mempunyai kekuatan kasih untuk mengasihi sesamanya dengan kasih yang tanpa pamrih. Maka ketika orang ini mengasihi, bukan karena orang yang dijumpainya adalah orang yang baik, orang yang berjasa, atau orang yang menguntungkan, bukan. Tetapi karena kasih Allah yang telah mengubah orang tersebut dan menjadikannya sebagai orang yang pengasih. Ada sebuah kisah begini. Ada seorang wanita ibu rumah tangga biasa mendatangi seorang konselor yang ternyata konselor ini juga seorang psikolog atau hamba Tuhan. Wanita ini bercerita tentang suaminya dengan kebencian dan kemarahan yang meluap-luap. Ia berkata bahwa ia tidak tahan lagi hidup dengan suaminya. Karena selama 10 tahun ini suaminya nggak berubah. Ngomong kasar, marah-marah, maki-maki. Bahkan seringkali juga ringan tangan memukulnya. Karena itu wanita ini minta diceraikan. Tetapi sebelum dicerai, wanita ini ingin membuat rencana balas dendam atas semua sakit hati yang dialami selama ini. Kemudian sang konselor mengajak wanita ini diam sejenak. Ya hening, tidak ada doa, tidak ada kata-kata, tidak ada firman Tuhan yang keluar dari mulutnya. Tetapi sejenak kemudian, mengalirlah sebuah lagu yang indah, yang menyejukkan hati keluar dari mulut konselor itu. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir
kasih dari tempat tinggi mengalir, kasih dari takhta Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Setelah memastikan kalau wanita tadi bisa hafal lagu ini, kemudian si konselor berkata begini, Nyonya sekarang pulang saja ke rumah. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Bersabarlah sedikit waktu lagi, agar Anda dapat membalaskan sakit hati itu. Tetapi saran saya, jangan lupa, setiap pagi setelah bangun tidur atau malam sebelum tidur, Nyonya nyanyikan lagu Kasih dari Surga yang tadi kita nyanyikan, itu yang keras sekali. Sampai sisi rumah terdengar lagu itu. Kemudian cobalah Nyonya menunjukkan seolah-olah Anda sangat mencintai suami Anda. Setiap pagi, seduhkan secangkir kopi dan roti kesayangannya. Sambil mengatakan bahwa Anda mengasihinya. Kemudian ketika dia melakukan sesuatu yang tidak baik dan kasar, cobalah Nyonya tersenyum kepadanya, sambil Anda nyanyikan lagu Kasih dari Surga itu, tetapi kali ini silent di dalam hati. Berusahalah sabar untuk mendengarkan keluh kesah atau petualangan-petualangannya sepanjang hari. Curhat-curhatnya Anda dengarkan. Sehingga ia berpikir bahwa Anda sangat mengerti akan dia. Kemudian setelah 2 bulan lewat, barulah Anda menyatakan kepada suami Anda bahwa Anda ingin bercerai dengannya. Wah, ini tentu akan menjadi seperti sebuah bom yang akan menghancurkan hatinya. Kemudian saut wanita tersebut, wah, Pak, terima kasih. Ide Anda bagus sekali, Pak. Saya akan praktekkan. Kemudian wanita tersebut pulang dengan rencana yang jitu tersebut. Setelah 2 bulan lewat setelah itu, si wanita ini tersebut datang kembali menemui sang konselor. Maka bertanyalah si konselor, apakah sekarang Nyonya sudah siap menceraikan suami Anda? Si wanita pun menjawab, bercerai? Saya tidak akan pernah lagi, Pak, punya rencana untuk menceraikan suami saya. Karena sekarang saya benar-benar mengasihi. Saudara sekalian, jika kita menginginkan situasi yang lebih baik di rumah atau di kantor, kita tidak perlu menuntut orang lain untuk berubah dulu. Mulailah perubahan itu dari diri kita sendiri. Ketika kita menunjukkan bahwa kita memulai perubahan diri kita sendiri, maka itu akan memberi inspirasi dan memotivasi orang-orang di sekitar kita untuk berubah. Kasih Allah mampu menggugah hati kita untuk bisa mengampuni, bahkan bisa menerima orang lain yang sekalipun kita benci. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, aspek kedua itu melalui kasih, Allah itu dikenal. Saya baca di ayat 8 dan 12. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Sudah sekalian, pernahkah Anda melihat angin? Saya rasa semua orang lain nggak pernah lihat angin ya. Angin itu kan nggak berbentuk. Betul ya? Angin itu kita nggak tahu datangnya dari mana, perginya kapan begitu. Jangan pernah bilang angin itu warnanya merah. Karena angin itu nggak berbentuk. Itu merah itu bukan warna angin, tetapi warna kerokan habis masuk angin. Kemarin saya masuk angin pulang dari Padang dan Batam, tapi saya nggak pernah kerok. Saya nggak biasa dikerok, takutnya pori-porinya besar malah gampang masuk angin begitu. Tapi kebanyakan orang dikerok itu warna kerokan, tetapi bukan warna angin. Tetapi kita bisa kenal itu angin dari apa? Dari efeknya. Dingin, spoi-spoi. Ya, rambut saya berkeriapan kena tiupan angin. Kumis saya pun juga berkeriapan kena tiupan angin. Itu angin. Bentuknya nggak tahu, tapi kita kenal angin itu dari efeknya. Demikian juga listrik.
Siapa yang pernah lihat listrik? Nggak ada. Listrik itu tidak berbentuk sebagaimana angin. Tapi kita semuanya bisa tahu itu listrik itu dari efek. Kalau kita pegang itu bisa kesetrum. Kan baru-baru ini di Jakarta Timur kalau nggak salah, saya baca itu ada satu keluarga itu suami dan istri dengan anak kecil bayi itu mati kesetrum lagi mandi, itu bocor itu. Water heaternya itu bocor. Ya, jadi itu listrik dikenal lewat efeknya. Lampu-lampu bisa hidup seperti gini, efek dari listrik. Laptop kita atau komputer bisa bekerja karena efek listrik. Sound system bekerja karena efek listrik. Tapi bentuknya nggak kelihatan. Dan demikian juga kita tidak dapat melihat Allah, sebab ia adalah roh. Apa yang dapat kita lihat dan alami hanyalah efek dari hasil kerjanya. Misalnya lagi doa, secara pribadi atau di persekutuan doa. Kita mengalami damai dan sukacita. Ada kekuatan. Ya, ketika roh Allah melawat kita. Itulah Allah. Efek dari Allah adalah kasih. Ketika Allah datang kepada manusia lah, maka ia manusia itu dibungkus dengan kasih Allah. Nah, maka sekarang pertanyaan yang mendasar adalah ini. Sekarang bagaimanakah sejatinya kita manusia mengenalkan Allah yang tidak berwujud itu kepada orang lain yang belum mengenal Allah? Jawabannya dengan cara mengasihi. Saya perlihatkan ayat yang bagus kepada Anda seperti ini. Ya. Itu 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kasih tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri. Kasih tidak sombong, kasih tidak mementingkan diri sendiri. Karena kasih itu adalah Allah, Allah adalah kasih. Saya ganti kata kasih dengan nama Allah. Allah itu sabar, Allah itu murah hati. Allah tidak cemburu. Allah tidak memegahkan diri. Allah tidak sombong. Allah tidak mementingkan diri sendiri. Nah, sekarang saya mau ganti kasih itu dengan nama saya sendiri. Meskipun saya belum sempurna, tapi tengah belajar. Leonardi itu sabar. Leonardi itu murah hati. Leonardi tidak cemburu. Leonardi tidak memegahkan diri. Leonardi tidak sombong. Leonardi tidak mementingkan diri sendiri. Nah, artinya apa? Kalau kita ini sabar dan kita ini murah hati, sejatinya kita sudah mengenalkan dan mencerminkan Allah yang adalah kasih itu kepada orang di sekitar kita. Ini berikut ini ada kisah nyata begini. Ada satu keluarga orang Katolik yang sederhana, terdiri dari 4 orang. Suami, istri, dan 2 putra mereka. Sang ibu aktif di PD Karismatik, sedangkan sang ayah dan 2 anak mereka tuh nggak pernah datang. Mereka hanyalah orang Katolik pada umumnya. Hanya seminggu sekali ke gereja, dan tidak pernah aktif di karismatik, tidak pernah berdoa, tidak pernah ada relasi dengan Tuhan. Dalam hatinya sang ibu ini ingin sekali menginjili suami dan 2 anaknya. Karena mereka belum percaya dan yakin benar bahwa Allah itu adalah seorang pribadi yang hidup, yang mengasihi. Tetapi apa daya, wanita ini nggak pinter menginjil, nggak bisa khotbah, nggak bisa macam-macam doa dan sebagainya. Nah, tibalah akhirnya suatu hari ketika sang ibu sedang berulang tahun. Kebetulan ibu ini punya suatu kebiasaan kalau lagi makan daging ayam, mereka kan keluarga sederhana. Itu selalu pilih sayap ayam atau chicken wing, yang tulang-tulang itu tanpa daging. Sedangkan suami dan anak-anaknya senang selalu bagian makan sayap dan paha ayam, serta dada ayam begitu ya. Dada dan paha ayam. Dan kebiasaan ini sudah berjalan kurang lebih 20 tahun. Dan sepertinya ini tidak disadari oleh sang suami dan anaknya. Mereka nggak peka. Kok sang ibu lebih memilih makan sayap ayam yang hanya tulang-tulang daripada kita begitu. Akhirnya di ulang tahun ini semuanya terbuka secara nyata. Sang suami dan 2 anaknya ini berembuk dan diskusi untuk kira-kira mau kasih kado apa buat sang ibu yang ulang tahun ini, kado kesukaannya begitu. Tiba-tiba mereka kompak mengusulkan kadonya berupa sayap ayam yang kesenangan ibu ini. Akhirnya dengan sukacita ibu ini menerima kado ulang tahun tersebut yang berupa potongan sayap ayam.
Tapi sebelum ibu ini makan sayap ayam dan potong kue tart, sang suami dan dua anaknya itu minta sang ibu ini untuk memberikan sepatah kata untuk menyambut ulang tahunnya itu. Nah, maka kata sambutan ibu tersebut itu sebetulnya merupakan jawaban dari pertanyaan sang suami dan dua anaknya, kenapa kok ibu hanya selalu makan sayap ayam, sedangkan kami makan paha dan dada ayam begitu. Kemudian dengan mata berkaca-kaca karena menahan isak tangis, sang ibu mengatakan, sebetulnya dia pun senang makan dada dan paha ayam. Tapi kalau selama ini dia hanya makan sayap ayam, karena dia tahu suami dan anak-anaknya senang bagian dada dan paha ayam. Jadi ibu ini mengalah. Lewat pengakuan dari sang ibu, inilah akhirnya terdengar isak tangis dan haru serta kebahagiaan dari keluarga sederhana ini. Karena semuanya merasakan kehadiran Allah dalam diri sang ibu yang begitu pemurah dan tulus hati. Saudara sekalian, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Allah itu sabar, Allah itu murah hati. Sang ibu yang hati pemurah itu adalah cerminan dari Allah yang hadir dalam dirinya. Maka apa yang kita dapat intisari dari aspek kedua ini? Kalau kita mau mengenalkan Allah yang tidak berwujud itu kepada orang lain yang belum mengenal Allah, nggak perlu tunggu kita jago khotbah dulu. Nggak perlu tunggu kita penginjilan dulu. Cukup lewat sikap dan tabiat hidup kita yang sederhana. Itu kita sudah mengenalkan orang Allah kepada orang lain. Amin. Itu yang bisa kita dapat. Sekarang yang ketiga. Kasih Allah yang sempurna berpuncak pada salib. Ayatnya saya mau bacakan ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Saudara sekalian, pada saat Yesus mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pada saat itu Tuhan sedang mengajarkan kepada kita satu jenis kasih yang tidak egois, tetapi kasih yang berlandaskan pengorbanan. Itulah cara Tuhan mengasihi kita, manusia yang berdosa ini. Tuhan mengasihi kita bukan pada saat kita sedang sempurna. Bukan kita sedang hebat atau luar biasa. Tetapi Tuhan mengasihi kita dalam segala keadaan. Terlebih saat kita sedang sakit, saat kita sedang lemah, saat kita sedang kotor dan sedang hancur. Allah mengasihi kita tanpa syarat. Dia mengangkat kita dari kehancuran dan segala keadaan kelemahan kita. Kemudian Allah memulihkan keadaan kita, memberikan harga diri dan pengharapan bagi kita. Allah mengasihi kita dengan mengorbankan diri anaknya bagi kita. Maka di ayat 9 tadi dikatakan bahwa di dalam menyelamatkan kita orang berdosa, Allah telah mengorbankan anaknya yaitu Yesus. Jadi di dalam Allah menyelamatkan kita, itu bukan soal perasaan suka atau tidak suka, tetapi soal pilihan. Allah memilih menyelamatkan kita karena dia mengasihi kita. Sampai anaknya Yesus menjadi korban karena pilihan ini. Demikian juga Yesus. Rela mati di kayu salib itu bukan soal suka atau tidak suka, tetapi soal pilihan. Yesus memilih mati karena dia taat kepada Bapaknya. Meskipun karena pilihannya ini, Allah sampai terluka menyaksikan anaknya mati di kayu salib. Maka kita sebagai pengikut Yesus di zaman sekarang ini, kita pun harus lakukan seperti itu untuk mengasihi Allah. Apakah kita bisa mencintai Tuhan Allah sampai kita terluka? Seperti Allah terluka karena mencintai kita, lihat anaknya mati di kayu salib. Apakah kita manusia sebagai pengikut Yesus zaman sekarang ini, bisakah mencintai seperti itu? Sampai terluka. Nah, maka bagaimana caranya kita mencintai sampai terluka? Kalau mencintai karena ada keuntungan, itu mah transaksi bisnis. Ya, cinta yang sejati itu selalu berkorban. Nah, salah satu contoh mencintai sampai berkorban, sampai terluka adalah mengampuni. Itu nggak mudah. Bagi sebagian orang itu mengampuni itu sulit. Karena salah satu sebabnya adalah ego kita, gengsi kita. Ya kan, kalau kita mengampuni kan berarti kita mengakui kita bersalah. Orang lain yang benar. Kan nggak ada tuh dalam grammar manapun juga
bahwa kita ngaku salah, orang lain yang benar. Biasanya kan kita bilang, saya yang benar, kamu yang salah. Maka kalau kita punya prinsip seperti itu, selamanya nggak bisa mengampuni. Nah, maka bagi orang yang mau belajar mengampuni itu sulit sekali. Karena menerima kenyataan, dia ikut bersalah. Maka bagi orang semacam ini, lebih baik nyumbang uang daripada mengampuni. So, sekalian, luka batin itu efek daripada nggak bisa mengampuni. Karena kan luka batin itu kan terjadi dari efek dua orang yang dekat hubungan itu. Contohnya gini, saya dengan Presiden Jokowi kan nggak ada hubungan dekat. Dia presiden, saya rakyat begitu. Maka Jokowi itu nggak bisa melukai batin saya. Karena nggak ada hubungan yang dekat. Paling saya kecewa aja gitu. Kalau misalnya dia salah dalam pemerintahan begitu. Nah, yang berpotensi melukai batin saya itu orang dekat. Pasangan sendiri, anak-anak, atau teman. Yang namanya teman, sahabat itu menyakitkan. Luka batin ini. Makanya kita sulit mengampuni. Tapi marilah, dalam kesempatan ini kita belajar seperti itu. Seperti Allah dalam mengampuni kita, bukan soal perasaan suka atau tidak suka. Bukan soal menang atau kalah, tetapi adalah suatu pilihan. Maka kita pun harus juga mengampuni orang lain. Karena mengampuni adalah pilihan. Saya suatu kali pernah dengar ceramahnya Romo Yohanes waktu masih tinggal di Surabaya dulu, udah lama sekali, belasan tahun yang lalu. Waktu itu PD kami, waktu itu saya koordinator di PDHKY, kita mengadakan seminar luka batin. Datangkan Romo Yohanes. Dalam salah satu sesi yang dia bawakan itu, dia bercerita tentang dia melayani seorang tante yang kena sakit kanker payudara. Dokter sudah memvonis tante ini hidupnya tinggal 4 bulan lagi dan pasti akan meninggal begitu. Tapi di dalam visionnya, Romo Yohanes ini melihat sepertinya tante ini ada dendam, ada sakit hati, nggak bisa mengampuni. Lalu dia bertanya, tante, kalau saya lihat itu tante sepertinya punya dendam di hati tante. Sepertinya tante nggak bisa mengampuni seseorang. Nah, karena akibat dendam dan sakit hati ini, itu efek kepada psikis tante. Tante kehilangan damai, kehilangan sukacita. Efeknya ke fisik, yaitu sakit ini. Tensi tinggi, kepala cekot-cekot, jantung deg-deg-pas, atau kanker juga salah satu efek daripada luka batin ini. Maka tante tanpa syarat ya harus memilih untuk mengampuni. Akhirnya betul, si tante ini membuka dirinya bahwa orang yang menyakiti dia itu tidak lain suaminya sendiri yang sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Semasa hidup suaminya ini selingkuh, suka pukul dia dan sebagainya. Maka tante ini nggak bisa mengampuni. Sampai suaminya meninggal, dia tetap sakit hati. Lalu Romo Yohanes mengatakan, tante, saya akan bikin misa private kita berdua. Dan saya akan pandu tante mengampuni suami Anda. Apapun kenyataannya. Apapun sakit hati tante. Karena kalau tante menyimpan dendam ini, tante mentelantarkan 2 jiwa. Pertama, jiwa suami Anda terlunta-lunta di alam baka. Karena terikat oleh dendam. Jiwa kedua, tante sendiri. Tidak ada damai, buat apa hidup begini? Maka mari kita belajar mengampuni. Akhirnya betul. Dalam misa private itu, dengan luar biasa si tante ini mengampuni suaminya sendiri. Akibatnya apa? Luar biasa. Tante ini dinyatakan kemudian sembuh dari kanker payudaranya dan hidup 10 tahun kemudian. Baru meninggal, itu meninggal bukan karena sakit kanker lagi, tapi karena sakit tua usia 90 tahun. Maka saudara sekalian, mengampuni itu adalah pilihan. Ya, kita bisa mengampuni atau memilih untuk tidak mengampuni. Ya, mengampuni bukan soal perasaan senang atau tidak senang, tetapi soal pilihan. Apabila kita memilih untuk tidak mengampuni, silakan saja, tetapi ada konsekuensinya. Selama kita tidak mau mengampuni, Alkitab mencatat bahwa kita pun tidak akan diampuni. Maka dapat kita bayangkan hidup tanpa pengampunan Tuhan. Maka marilah pada pagi hari yang indah ini, menjelang siang ini, kita belajar mengampuni. Sebab mengampuni adalah pilihan untuk taat dan setia kepada kehendak Tuhan. Sekarang saya ajak Anda lihat yang keempat nih. Aspek keempat dari renungan ini adalah kasih Allah melenyapkan ketakutan.
The power of His love breaks every chain. Kuasa kasih Allah mampu memutuskan semua rantai, termasuk rantai ketakutan. Belenggu kekhawatiran dapat dipatahkan. Ayatnya 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Sudah sekalian, banyak orang berpikir lawan kata dari rasa takut adalah iman. Sebetulnya itu salah. Lawan kata dari rasa takut yang sebenarnya adalah kasih. Orang tua lari masuk ke dalam gedung yang sedang terbakar untuk menyelamatkan anaknya. Itu bukan karena iman loh, tapi karena kasih. Orang tua manapun akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi keluarga mereka karena kasih pada mereka. Jadi kasih melawan rasa takut. Ketika kasih muncul di depan pintu hati Anda, maka ketakutan akan kabur lewat pintu belakang. Anda tidak akan bisa merasa takut dan mengasihi di saat yang sama. Itu tidak akan terjadi. Sebagaimana air dan minyak tidak akan pernah menjadi satu, selalu terpisah. Maka ketika Anda memiliki kasih yang sejati, kasih dari Allah, maka Anda tidak perlu lagi rasa takut. Jika kasih merupakan alasan di balik semua yang Anda lakukan, maka ketakutan akan lenyap. Tetapi ketika rasa takut mulai muncul di dalam diri Anda, berarti ada sesuatu yang telah membuat Anda gelisah. Maka bagaimana solusinya? Ada baiknya Anda perlu berhenti sejenak untuk merenung, refleksi. Fokuskan pikiran Anda dan ingat bahwa betapa Allah mengasihi Anda. Mungkin Anda perlu mengingatkan diri sendiri dengan suara lantang, Tuhan, Engkau benar-benar mengasihiku. Engkau ada di sisiku. Aku percaya Engkau ingin aku berhasil dalam hal ini. Aku akan melakukannya dengan kuasa-Mu dan dengan kasih-Mu. Sudah sekalian, Allah tak ingin Anda gagal. Bahkan sebaliknya Dia ingin Anda berhasil dengan apa yang sedang Anda lakukan dalam hidup ini sampai mencapai tujuan Anda. Ketika Anda fokus pada kasih-Nya, maka Anda tidak akan merasa takut lagi. Kasih-Nya yang sempurna mengusir semua ketakutan. Tanggal 5 Februari kemarin, saya mendapat kesempatan mengajar CAP, kursus evangelisasi pribadi, secara on-site atau tatap muka di Bandung. Ini kelompok eksekutif yang mengadakan pengajaran ini. Sebetulnya dari November kemarin, Oktober-November tahun lalu sudah dijadwalkan ngajar CAP di Bandung itu, tapi waktu itu secara online. Karena deltanya masih belum selesai begitu. Tiba-tiba menjelang Desember, menjelang awal Desember, Romo moderator dari Bandung itu beserta panitia memutuskan mau onsite. Kan mereka mengatakan ini kan pengajaran penginjilan kan mengajari orang untuk menginjil, mengunjungi orang, door to door, face to face, heart to heart. Nah, sedangkan pengajarannya daring begini kan nggak cocok. Atau online begini kan nggak cocok. Udahlah coba diupayakan untuk onsite. Maka kami 10 guru termasuk saya yang mengajar di pengajaran ini dikumpulkan di Sekina. Di briefing. Apakah nanti kira-kira kalau pengajarannya jadi onsite, bersedia nggak bapak-bapak pergi mengajar? Dari 10 orang yang hadir, saya yang pertama unjuk tangan. Tanda setuju. Bagaimana nggak setuju, senang ngajar secara onsite? Udah 2 tahun lebih ngajarnya secara online begini, ya. Memang sih kita tidak menihilkan online, karena kita percaya kuasa Tuhan mampu menembus ruang dan waktu. Saya pernah 2 tahun yang lalu, tahun 2020 ngajar pakai ini. Itu Retus CAP, retret pengutusan CAP loh, secara online begini. Itu kan masuk mendoakan itu di secara breakout room begitu ya. 5 orang saya doakan. Ada satu wanita tuh jatuh resting. Padahal kan kita nggak sentuh dari jauh, dari kaca begini. Dia resting begitu.
Untung di belakang rumahnya tuh ranjang kamarnya. Jadi kepalanya nggak ada yang pegangin, nggak apa-apa kena ranjang. Mungkin setelah itu langsung tidur dia. Nah ini membuktikan bahwa kasih dan kuasa Allah dapat menebus ruang dan waktu itu ya dan amin. Tapi kan tetap kita butuh juga tatap muka. Karena pengajaran yang memang hakiki, sejatinya itu kalau melibatkan peserta kan ada eye contact begitu. Makanya Anda lihat, saya kan pakai teknik ini supaya ada eye contact kan, Anda bisa lihat wajah saya. Daripada kalau pojok kanan kecil gitu kan, betul seolah-olah nggak hadir kan. Ini kan lumayan, tapi lebih real lagi di panggung begitu, maka saya senang begitu. Nah mulai nih, bab pertama, guru yang pertama di seluruh Januari, saya bab 5, itu di awal Februari tanggal 5, pas Sincia itu, setelah Sincia berapa hari. Nah tiba-tiba giliran saya, Omikron meledak. 60.000 infeksi nasional saya baca, saya ikuti tiap hari. Waduh, deg-deg plus jantung saya. Wah, bagaimana saya pikir ini? Apakah masih relevan nggak onset begitu? Ngeri juga. Saya diskusi dengan teman-teman guru lain. Saya harapkan ada dukungan. Ternyata malah mereka menjatuhkan saya. Lu gila katanya. Ini sorry ya, bahasa Jakarta lu gue gini. Lu gila, lu masih kepengen ke sana. Ini resiko lu, bro. Udah penularan begini sadis, Omikron lebih dahsyat dari Delta. Bahaya, dia bilang, udahlah minta mereka online aja lah katanya. Lalu keluarga saya pun juga nggak mendukung. Semuanya keberatan karena alasannya tuh ada cucu saya tuh sering datang nginep di rumah. Takut ketularan begitu. Maka saya merasa rencana pengajaran onsite ini deg-deg plus ngeri-ngeri sedap. Ya, tetapi akhirnya tuh saya tanya panitia. Saya bilang, apakah kira-kira pengajaran offline ini masih schedule nggak? On schedule nggak? Oh, masih on schedule, Pak. Kita peserta 40 orang ini masih semangat, Pak. Dan Romo moderator masih mendukung, serta dari Pemda setempat di Bandung belum melarang. Waduh, tetapi kembali lagi saya kembalikan kepada Bapak. Kalau Bapak nggak berani atau takut ya, Bapak secara online saja, kami hibrid begitu. Kita nggak bisa paksa gitu. Wah, hati saya nggak enak dengar begini. Saya minta waktu untuk 1 hari saya berdoa. Malamnya saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kalau pengajaran saya di Bandung nanti secara onsite ini adalah rencana daripada Tuhan, maka terjadilah padaku sesuai kehendak-Mu. Kuatkan hamba. Usir segala ketakutan yang ada pada hamba. Gantikan keberanian. Berikan kasih di hati hamba untuk melayani. Maka kalau nanti hamba akan berangkat, Engkau tuntun hamba. Jauhkan dari segala terinfeksi virus apapun juga. Selamatkan kami, selamatkan keluarga kami. Amin. Terus malamnya saya beli tiket kereta api dari Jakarta. Argo Parahyangan. Saya kan ngajarnya kan Sabtu pagi, tanggal 5 Februari itu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. 6 jam full. Satu bab penuh hanya diselingi makan setengah jam begitu. Bahkan buka masker. Mereka pakai masker begitu. Maka saya naik kereta api Jumat malam tuh. Sampai sana Jumat malam kan, ya, wah akhirnya saya penuh semangat mengajar. Kapan lagi begitu ya di panggung begitu. Saya buka masker, mereka pakai masker gitu. Karena saya alergi. Kalau terlalu lama masker itu nggak tahan bisa semaput begitu. Ngajar penuh semangat. Lalu jam 3 sore selesai, jam 5 saya pulang ke Jakarta. Nah, ternyata nggak terjadi apa-apa. Saya merasa happy, senang sekali. Jadi saya merasa pengajaran di Bandung itu, ya, pertama-tama tuh saya fokus pada kasih Allah yang melingkupiku. Sampai mengalahkan rasa takut dan khawatir. Saya melayani secara onsite di Bandung waktu itu, bukan soal perasaan suka atau tidak suka. Bukan untung atau rugi. Bukan soal menang atau kalah. Bukan juga karena sudah terlanjur beli tiket kereta api. Tapi kenapa? Karena pilihan. Saya memilih melayani secara onsite di Bandung waktu itu semata-mata karena saya mengasihi Allah yang lebih dahulu mengasihi saya. Itulah motivasi saya dalam melayani. Meskipun untuk itu hidung saya tambah dalam. Karena dicolok 3 kali. Sebelum berangkat, waktu mau pulang, dan ketika sampai di rumah, saya lockdown sendiri di rumah. Lantai 2 begini. Karena ada cucu anak-anak di bawah. 2 hari setelah itu saya colok sekali lagi, wah semuanya negatif, luar biasa. Nah, dalam pelayanan saya di Bandung itu, saya menemukan satu kenyataan. Ketika kita ketakutan,
berarti kita fokus kepada diri sendiri. Itu bukanlah kasih. Sebaliknya, kalau ketika kita mengasihi, kita tidak fokus pada diri sendiri, tetapi pada apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Maka semakin kita mengasihi, semakin sedikit ketakutan kita. Oleh sebab itu, apabila kita menjadikan kasih sebagai motivasi dalam melakukan segala sesuatu, melayani dan mengasihi, maka kita tidak akan takut lagi untuk melakukannya. Amin. Sekarang yang terakhir, yang kelima. Ya. Kasih Allah adalah alasan kita dalam mengasihi. Ayatnya di 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara sekalian, inilah motivasi alasan kita dalam mengasihi sesama kita. Ya, saya ulangi lagi, inilah motivasi atau alasan kita dalam mengasihi sesama kita. Hidup ini, apapun karya dan karsa kita dalam setiap aspek hidup kita, itu harus ada unsur motivasi atau alasan. Saya baca di KBBI ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Motivasi itu artinya suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan. Maka kesimpulannya, kalau tidak ada motivasi, kita melakukan sesuatu secara membabi buta atau sekedar basa-basi. Termasuk dalam mengasihi. Kalau kita mengasihi orang lain itu tanpa motivasi atau alasan apapun, berarti kita hanya basa-basi, hanya membabi buta. Maka kita perlu ada alasan dan motivasi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa motivasi saya dalam mengasihi atau melayani? Hanya satu motivasi kita. Karena kita sudah lebih dahulu dikasih oleh Allah. Inilah dorongan kita dalam mengasihi atau melayani. Kalau Anda baca di WA saya, itu ada kata-kata di bawahnya sebagai moto saya, mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Melayani karena Allah lebih dahulu melayani aku. Saudara sekalian yang terkasih, kalau di satu sisi itu hal mengasihi sesama adalah sebagai balasan atau bukti kita dalam mengasihi Allah. Maka sebetulnya di sisi yang lain itu soal mengasihi dan dikasihi itu adalah takdir kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Takdir ini kalau saya baca di kamus umum maupun kamus Alkitab dikatakan sesuatu yang telah ditentukan sejak semula oleh kehendak dan kuasa Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya, termasuk kita makhluk hidup ini, Tuhan menempatkan semuanya itu di alam takdirnya masing-masing. Burung-burung, alam takdirnya di mana? Di udara. Selalu terbangnya di udara. Karena takdirnya di udara. Saya waktu tinggal di Surabaya kan, saya diajak sama ketua BPK. Pak Cokro Sudibyo dulu yang sudah almarhum. Itu kan ketua BPK-nya, waktu saya masih aktif di situ. Saya kalau di Surabaya itu Senin sampai Jumat itu full melayani. Tapi Jumat itu diminta libur sama Pak Cokro. Karena mau diajak untuk keliling Kuskupan Surabaya yang luas itu. Sampai di Kediri, sampai di Mojokerto, sampai di Madiun dan sebagainya. Biasanya dia naik mobil yang besar itu, ya, dia sendiri Pak Cokro itu saya ingat. Kita lewatin sawah-sawah, jalanan yang desa yang sawah itu ada burung tuh, namanya burung beranjangan, burung sawah tuh, kuak 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 terbang di udara gitu. Wah indah sekali, dia bahagia sekali. Sampai sore kami pulang lewat situ masih ada lagi terbang di udara. Kenapa? Karena takdirnya di udara. Selama dia mengikuti arus takdirnya, burung ini bahagia. Tetapi kalau suatu kali dia bilang begini, saya bosan tinggal di udara, pengen dong saya tinggal di air berenang. Waduh, nasibnya akan mati. Karena burung mengingkari kodratnya atau takdirnya. Nah kalau burung-burung itu takdirnya di udara, ikan-ikan di mana? Di air. Saya pernah di Surabaya juga piara ikan koi, banyak juga ada puluhan ekor, karena anak-anak saya senang. Itu ngumpulnya tiap hari itu di air. Berkeriapan di air. Hidupnya selalu di air. Karena takdirnya di situ. Makan, minum, tidur, mimpi pun di air. Ya, itu takdirnya. Tapi kalau suatu kali dia akan bilang gini, Leonardi, saya bosan tinggal di air.
Pengen dong saya enak tidur di kasurmu yang empuk. Nasibnya akan mati. Kenapa? Melawan takdir. Sudah sekalian, kalau burung-burung takdirnya di udara, ikan-ikan itu takdirnya di air, di manakah kita manusia takdirnya Tuhan tempatkan? Jawabannya, saling mengasihi dan dikasih itu takdir kita. Sudah sejak semula, semenjak alam tercipta, manusia ditakdirkan untuk saling mengasihi. Kita sudah diciptakan untuk saling mengasihi. Sadarlah, sadarlah, sadarlah hai kaum manusia. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bersama-sama kita nikmati apa yang dikaruniakannya. Amin. Nah, jikalau kita manusia ini taat dan setia tinggal dalam takdir kita sesuai ciptaan Tuhan, maka efeknya manusia akan bahagia. Saya jamin itu. Mungkin tidak lagi ada istilah luka batin atau pertikaian. Tidak lagi ada istilah muntaber, mulut tambah berita. Atau tidak lagi ada istilah hipertensi, hilang pergi tanpa permisi. Tapi ternyata di zaman kita sekarang ini, banyak manusia alami luka batin, hipertensi, ya, muntaber, marah, pertikaian, teror, dan perang. Seperti Rusia dengan Ukraina. Ini artinya apa? Ini hanya menandakan bahwa banyak kita manusia yang sudah mengingkari alam takdirnya. Banyak kita manusia merasa, aku nggak bisa lagi mengasihi karena nggak dikasihi. Apalagi konteks dalam pandemi ini. Aku sendiri aja lagi susah, ngapain pikirin orang lain, dan sebagainya. Maka sekarang dalam permenungan hari ini bersama PD Bunda Kudus, Bindoman ini, kita back to basic. Kembali ke alam takdir kita, saling mengasihi dan dikasih, nggak ada pilihan lain kalau kita mau bahagia. Kembali ke takdir kita. Apapun alasan kita, pandemi atau tidak, tetap kita harus belajar untuk mengasihi. Supaya kita bisa bahagia. Kenapa? Karena kita manusia tidak bisa hidup sendirian. Kita manusia tuh saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kita perlu berkomunitas satu dengan yang lainnya. Saling membutuhkan. Maka sebagai penutup ada cerita begini. Suatu ketika ada seorang anak kecil diberikan mainan puzzle oleh ibunya. Sang ibu berkata begini, nak, kalau kamu merangkainya dengan benar, maka kamu akan mendapatkan gambar anak panda kesayanganmu di puzzle itu. Sang anak pun senang. Dia mulai merangkai kepingan-kepingan puzzle itu sedikit demi sedikit. Sementara sang ibu tuh membantunya dengan panduan-panduan. Tapi sang anak ini keras kepala. Tidak mau mendengarkan nasihat dari ibunya, tetapi dia memasang kepingan puzzle itu di tempat yang salah. Akhirnya puzzle tersebut terangkai berantakan. Sang anak pun tidak melihat sedikit pun gambar anak panda pada rangkaian puzzle itu. Ia pun mulai marah kepada ibunya, ibu bohong. Aku sudah lama merangkai puzzle ini, tetapi lihatlah gambar apa ini. Ini mah bukan gambar anak panda kesayangan aku. Sang ibu kemudian membongkar semua kepingan puzzle yang dirangkai secara salah oleh anaknya. Saat itu sang anak pun bertambah marah kepada ibunya. Ibu jahat. Mengapa ibu membongkar dan menyanyiakan hasil karyaku? Kemudian ia membanting semua kepingan puzzle itu ke lantai. Sang ibu sedih melihat hal itu. Ia pun kemudian mulai memujuk anaknya dengan lembut, yuk nak, mari kita mulai dari nol lagi menyusun puzzle ini. Ibu bantu. Kamu mendengarkan, kamu mengikuti. Akhirnya sang anak ini pun mau mengikuti petunjuk ibunya, sedikit demi sedikit itu menyusun itu rangkaian kepingan puzzle. Akhirnya jadilah puzzle tersebut dan sang anak panda itu muncul dengan sendirinya begitu indah. Sang anak pun senang sekali. Kemudian sang anak itu memeluk ibunya dan berkata, Bu, terima kasih Bu. Ternyata ini benar-benar sebuah gambar yang sangat indah. Aku mencintai ibu. Saudara sekalian, kehidupan kita terdiri dari banyak kepingan-kepingan puzzle yang apabila disatukan
akan membentuk sebuah lukisan kehidupan yang sangat indah. Ada yang namanya kepingan kesedihan. Ada juga kepingan sukacita. Ada yang namanya kepingan kekecewaan, sekaligus ada kepingan pengharapan. Ada kepingan sukses, sekaligus kepingan kegagalan. Dan berbagai macam kepingan-kepingan lainnya, itu banyak sekali. Namun kita harus mau seperti anak kecil tadi dalam kisah di atas, yang akhirnya menuruti apa kata ibunya, dan terutama yang penting, mau bekerja sama. Maka kita akan menemukan sebuah gambar kehidupan yang sangat indah. Maka saudaraku sekalian, jangan pernah lari dari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tetaplah setia dan taat, walaupun terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Jangan pernah berhenti merangkai kepingan kehidupan ini. Dan jangan pernah merangkai seorang diri. Kita tidak akan pernah menghasilkan gambar kehidupan yang indah saat kita menjalani dan merangkainya seorang diri. Maka mari kita melibatkan Tuhan dan sesama kita dalam menjalani rangkaian hidup ini. Supaya kita dapat menyelesaikannya dengan baik, sehingga menjadi indah bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita dan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Demikian renungan pada siang hari ini. Saya kembalikan dulu ke host untuk persembahan dan sebagainya, baru nanti kembali kita. Ya, saya kembalikan. Terima kasih Pak Leo, luar biasa pencerahannya hari ini. Ya, amin. Ya, semoga kita semua bisa mendapat pencerahan untuk merangkai kembali pasal-pasal kehidupan kita masing-masing dengan penyertaan Tuhan. Amin. Baiklah, kita dengarkan dulu beberapa pengumuman untuk minggu ini dan minggu depan. Silakan Debbie. Ya, terima kasih Lisa. Selamat siang Bapak Leo, Suster, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus. Saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk acara Bunda Kudus dalam pekan ini. Pengumuman yang pertama, Bindoman Selasa depan, tanggal 21 Juni 2022, akan diadakan seperti biasa pukul 10, dan kita akan dilayani oleh Suster Teresa OP dari Biara Rosa de Lima, Surabaya. Suster Teresa ini bekerja sebagai pengajar di Universitas Katolik Dharma Cendika, Surabaya. Tema yang akan dibawakan adalah Jadilah Diri Sendiri. Pengumuman kedua, kursus Alkitab Day Verbum akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 pukul 10 bersama Bapak Agustinus Handoyo dengan materi pengajaran Injil Lukas Perjalanan Menuju Yerusalem. Pengumuman ketiga, Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kegiatan Bunda Kudus dapat menghubungi Sekretariat Bunda Kudus dengan nomor WA 0857 8468 9521. Kami juga menyediakan media sosial di Facebook, Instagram, dan Telegram dengan nama Bunda Kudus. Bapak Ibu dapat menyaksikan ulang tayangan Bindoman melalui YouTube channel Bunda Kudus. Pengumuman keempat, latihan KUR Bunda Kudus diadakan setiap hari Senin dan Kamis pukul 11 sampai pukul 13. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam pelayanan KUR Bunda Kudus, dapat menghubungi Ibu Lili dengan nomor HP 0817 566 668. Pengumuman kelima, Bapak Ibu yang tergerak untuk mendukung pelayanan kami di Bindoman dapat menyalurkan persembahan kasih melalui rekening BCA 464 567 5674. Saya ulangi, BCA 464 567 5674 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu sebelumnya. Pengumuman ke-6, kami Bunda Kudus
juga membantu pelayanan Pater Robi Wowor untuk pemeliharaan tanah suci. Bagi Bapak Ibu yang ingin membantu pelayanan Pater Robi, silakan menghubungi Ibu Agnes dengan nomor WA seperti yang tertera di layar. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu dari kami Komunitas Bunda Kudus Surabaya. Tuhan memberkati kami semua. Amin. Terima kasih, Debbie. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan untuk sesi hari ini? Pak Leo? Ya. Ini ada pertanyaan sih. Ya, Kalau boleh. ikan hidup di air itu karena kodrat atau takdir ya, Pak ya? Takdir sama kodrat sama. Sama ya? Ya, beda sama nasib ya. Kalau nasib Oke. tergantung ya sendiri. Takdir sama kodrat hampir sama. Cuman kayaknya kodrat lebih ke binatang, manusia takdir. Baiklah. Istilah itu ya. Semoga menjawab ya, Ya, Pak Rudi. iya, iya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke doa ya, Pak Leo. Oh iya, Pak baik. Leo mau mendoakan kita semua. Doa penutup ya nih ya Bu ya. Iya, baik. Iya. Kemudian setelah doa penutup akan dilanjutkan dengan pujian penutup. Ya, baik ya. Mari saya mengajak kita semua, Bapak Ibu yang terkasih, kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kita akan tutup doa sambil kita juga bersyukur untuk acara kita yang sudah kita lalui dengan lancar tanpa gangguan apapun. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur terima kasih pada Tuhan, pada Yesus, pada Roh Kudus, dan pada Bunda Maria yang telah berkenan untuk acara bindoman dari PD Komunitas Bunda Kudus ini, sehingga lewat acara ini namamu semakin dipermuliakan, dan terutama bagi kami semakin lagi mengalami kasih-Mu yang tanpa syarat, sehingga membuat kami berjanji dalam hati akan belajar mencintai sesama kami dari sisi yang terendah, kasih eros, kasih filio, kasih storge, sampai belajar mencintai sesama kami dan orang-orang sekitar kami dengan kasih yang daripadamu, kasih agape. Meskipun sulit bagi kami ya Bapa, tetapi kami percaya lewat kuasa Roh Kudus-Mu, lewat bimbingan Tuhan sendiri, kami akan belajar mencintai sesama kami dengan cinta agape. Meskipun belum sempurna, tapi kami berjalan dari waktu ke waktu ke arah tersebut untuk mengasihi sesama kami dengan kasih seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Tuhan, terima kasih sebagaimana Engkau sudah pimpin kami dalam pertemuan online dari awal, lewat Zoom, lewat semua sarana yang kami pakai dengan lancar, listrik PLN, atau internet, wifi, laptop HP kami, dan semua sarana yang lain termasuk di rumah hamba, mikrofon maupun UPS maupun juga loudspeaker, dengan lancar tanpa gangguan apapun. Kami percaya semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu kepada kami pagi hari ini. Maka kami berdoa bagi semua leader-leader dari PD Bunda Kudus, supaya apapun yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan kembalikan dengan berkat melimpah. Pertama-tama sisi materi, waktu, talenta buat mereka semakin berkembang untuk melayani. Dan berkatilah semua program-program berikutnya dari PD Bunda Kudus ini, atau komunitas Bunda Kudus ini, supaya lewat program apapun yang mereka lakukan, dapat membawa iman umat-Mu datang pada Engkau. Dan kami berdoa bagi semua umat partisipan yang mengikuti pertemuan pada pagi menjelang siang ini, baik yang di luar negeri maupun luar kota, agar mempunyai iman seperti iman kami semua pada Engkau ya Tuhan. Semakin mencintai, semakin mengasihi, karena kami lebih dulu dicintai, maka kami akan belajar untuk mencintai. Maka berkati setelah acara ini, kami meninggalkan ruang Zoom untuk mungkin aktivitas kami makan siang atau berjumpa lagi dengan orang-orang yang kami kasihi. Maka berkat-Mu Tuhan selalu tercurah buat kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Leo. Ya, Atas sama-sama. nama keluarga besar Buddha Kudus kami mengucapkan Ya, sama-sama. semoga Bapak Ya. selalu sehat. Amin. Amin. Silakan Ana. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita mau naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena kasih-Nya sungguh luar biasa dalam hidup kita. Amin. Bersama kita mau katakan kasih yang besar lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini untuk-Mu. Sekali lagi kita mau katakan kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita, sungguh luar biasalah kita. Terima kasih untuk Pak Leo, terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Terima kasih Pak Tuhan Leo. memberkati Ya. semua. Sama-sama semuanya ya. Saya pamit dulu. Ya. Semuanya mari ya. Saya pulang dulu ya, takut macet.